Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang menjumpai Anda lagi di program Perempuan Bicara. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Dan sedikit tadi kalau lihat Anda di awal ya, cuplikan di awal, bagaimana isu presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Walaupun kalau kita lihat analisanya sudah mungkin hampir 3 kali ya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, judicial review-nya, tetap saja memanas, tidak kunjung padam. Jadi statement demi statement masih ternyata terlontar. Kita akan bicarakan bagaimana sebenarnya meskipun mungkin pemilu masih 2 tahun lagi ya, 2024, 2 tahun lebih itu. Jadi ini luar biasa pembicaraan yang sudah dari sekarang masih terus memanas. Saya akan perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir di malam hari ini. Saya mau perkenalkan dari Mbak Asfi Nawati, aktivis HAM kita. Selamat malam Mbak Asfi. Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semua. Baik, saya perkenalkan juga ada Ibu Irma Chaniago, Ketua DPP Partai Nasdem. Apa kabar Ibu Irma? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sebelah kiri saya ada Shirley Anavita, influencer muda kita. Apa kabar Shirley? Baik, sehat alhamdulillah Mbak Balkis. Alhamdulillah, oke. Dan tidak ketinggalan juga kita sapa. Ada juga bergabung ya secara virtual Ibu Ledia Hanifah, politisi PKS. Assalamualaikum Ibu Ledia. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah ya, kita bisa bergabung di malam hari ini. Kita ingin dengar bagaimana perspektif perempuan mendengar ambang batas ya, presidential threshold atau ambang batas yang 20% ini. Ternyata terus memanas. Kita lihat dulu seperti apa informasinya. Kembali ramai menghapus ambang batas pencalonan presiden 20%. Isu ini muncul setelah Ketua KPK Firly Bahuri menilai ambang batas pencalonan presiden menjadi celah korupsi. Syarat ambang batas mengakibatkan biaya politik yang tinggi yang berujung pada biaya transaksional. Pernyataan Firly direspon oleh partai politik. Ada yang menolak, tetap mempertahankan, dan bahkan ada partai politik yang justru ingin menambah ambang batas pencalonan presiden. Persoalan ambang batas pencalonan presiden selalu mengemuka setiap menjelang pemilihan umum. Beberapa kali Mahkamah Konstitusi mengadili gugatan terkait presidensial threshold menjadi 0%. Kali ini sejumlah tokoh mengajukan gugatan presidensial threshold menjadi 0%. Di antaranya Ketua DPD Lanyala Mataliti, Gatot Nurmantio, serta Rizal Ramli. Alasan penggugat karena aturan ini membatasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Selain itu ada unsur ketidakadilan terutama bagi partai politik yang baru berdiri. Oke, jadi saat ini tetap 20% ambang batasnya ya untuk pencalonan presiden. Sedangkan pernyataan-pernyataan tadi dari beberapa tokoh meminta 0%. Kenapa harus dibicarakan sekarang? Karena memang sebentar lagi 2 tahun. Kalau mau proses harus sekarang nih semua pada ributnya ya. Saya mau tanya dulu ke Bu Irma tentu ya. Perjalanan tarik ulur ambang batas calon presiden 20% dan sekarang dituntut untuk 0%, sebenarnya masih bisa terjadi atau seperti apa sih Bu Irma? Ya, saya kira itu sudah kurang lebih 3 kali ya masuk ke judicial review dan sudah ditetapkan oleh MK bahwa keputusannya final and binding. Artinya itu sudah nggak usah lagi diganggu gugat, nggak usah repot lagi lah ngurusin soal itu. Karena itu sudah jelas ya keputusannya mengikat ya, final and mengikat. Jadi menurut saya yang perlu digarisbawahi dari saya boleh pernyataan Pak Firly terkait masalah mahar politik, kemudian politik uang dan lain sebagainya yang menjadi celah ya dalam pemilihan presiden, saya kira itu terlalu absurd ya, karena untuk di pemilihan presiden money politik itu relatif kecil sekali, karena biasanya mereka bagi-bagi kursi gitu ya, bukan bagi-bagi uang, kecuali di pileg dan pilkada. Saya rasa itu masih relevan. Tapi kalau untuk presidensial threshold saya kira enggak. Jadi udah final kalau buat Bu Irma ya? Bagi saya final. Kita lihat pernyataan lengkapnya dari Ketua KPK Firly Bahuri ya, soal ambang batas pencalonan presiden. Kita lihat, ini dia. Pada konteks ini, maka saya berpendapat bahwa jika presidential threshold 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja dengan baik. Nah, ini yang sebenarnya
digaungkan oleh Pak Firly. Jadi ada konteks soal tadi ya, mahar politik tadi. Ya. Sebenarnya pernyataan Pak Firly ini sama dengan visi misi Nasdem ya, politik tanpa mahar. Itu kita setuju. Tapi itu menurut saya lebih kepada pilkada dan pileg. Tapi untuk presidensial, untuk pilpres saya kira kecil lah kemungkinan untuk ada money politik. Kecil tapi ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Oke, jadi lebih kepada bagi-bagi kursi yang lain ya. Oke, saya mau tanya dulu ke Mbak Asfi. Mbak Asfi membaca ini ternyata kan terbelah nih ya. Walaupun secara hitung-hitungan memang salah satunya mungkin PDIP 20% sudah pasti, yang lain harus koalisi kalau mau menyampai ambang batas. Menurut Anda pernyataan Pak Firly dulu deh Mbak Asfi, apa sih diartikan seperti apa sih? Ya itu adalah kenyataan ya, kenyataan yang sulit dibantah bahwa setidak-tidaknya kalau ada orang ingin menjadi calon presiden, dari pernyataan orang-orang yang mencoba jadi calon presiden dari partai, dia harus bagi-bagi sesuatu. Tadi Bu Irma bilang kursi itu lebih berbahaya dari uang. Iya kan? Karena pertama bukan orang yang berkompeten, yang kompeten yang akan menduduki kursi itu. Dan yang kedua, orang-orang yang ditunjuk sebagai wakil partai politik ini tidak menjamin dia tidak kemudian melakukan yang dinamakan state captured corruption. Jadi dia membuat undang-undang untuk kepentingan pribadinya. Itu kan yang kita lihat dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Gitu. Dan itu kalau kita lihat setidak-tidaknya 18 orang pencipta Omnibus Law Cipta Kerja itu memiliki ternyata tim kampanyenya Pak Jokowi Ma'ruf Amin, dia bagian dari partai politik. Ya jadi itu akibatnya dari presidensial threshold ini. Jadi sebenarnya sama aja kalau dengan tadi bagi-bagi kursi sama mahar politik. Iya, bentuknya berbeda. Bahkan kan sekarang perdagangan pengaruh juga korupsi. Begitu ya, trading influence. Oke, saya mau dengar dari Ibu Ledia. Ibu Ledia Hanifah, kalau tadi ada dua pendapat berbeda ya. Ibu Ledia bagaimana melihat pernyataan Pak Firly Bahuri ini sebagai Ketua KPK? Satu sisi kalau kita lihat yang disebut mahar politik itu apa konteksnya, karena ada yang menyebutkan bahwa itu sebagai katakanlah tanda jadi untuk diusung, tetapi sisi lain harus dilihat bahwa biaya kampanye ada atau tidak ada parliamentary threshold pasti tetap besar karena ini kan konteksnya presiden. Yang kedua sebetulnya kalau kita lihat ketika kemudian 0% ada resiko ketika presidennya terpilih dan kemudian memimpin tidak akan mendapatkan dukungan dari parlemen, padahal sebetulnya ketika kita lihat ini kan perlu ada check and balances ya. Tetapi jika kemudian ambang batasnya terlalu besar, ini menyebabkan nanti proses demokratisasinya di Indonesia ini menjadi lebih bobotnya akan lebih besar kepada tadi yang cenderung kepada kalau disebutnya koalisi yang mendukung presiden itu. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, karena kan ini belum ada perubahan sama sekali. Kita harus lihat bahwa kalau ada presidensial threshold itu harus memenuhi unsur demokrasi. Jadi dia harus mencegah polarisasi dan konflik. Kalau 20% udah jelas itu akan lebih banyak mengarah kepada polarisasi karena paling-paling cuma ada 2 calonnya. Dan kita lihat kondisinya sekarang ini. Kemudian juga harus ada sirkulasi kepemimpinan. Kalaupun masih ada parliamentary threshold, dia harusnya lebih rendah supaya ada sirkulasi kepemimpinan nasional kita. Dan kemudian juga tadi soal keseimbangan check and balances karena kita ini sistemnya kan adalah presidensial dan kita bukan parlementer. Karenanya justru yang menjadi oposisi pemerintah dalam hal ini konteksnya untuk check and balances harusnya adalah parlemen. Jadi kalau dia 0% nanti bisa jadi saling bertabrakan, kalau dia sangat besar nanti akan cenderung kepada pemerintahan, fungsi check and balancesnya akan terganggu gitu Mbak Bilkis. Jadi kalau saya sih lebih berpikir gini, kalau mau parliamentary threshold ya harus lebih rendah dari 20% itu. Setidaknya sama dengan parliamentary threshold lah. Berapa Bu Ledia di mata Bu Ledia yang pas win-win solution untuk presidential threshold? 4-5%, saya pikir itu menjadi satu hal yang cukup masuk akal karena pasti akan memberikan kesempatan kepada banyak calon untuk kemudian dia maju dan juga memberikan kesempatan untuk lebih proses demokratisasinya karena tidak membentuk polarisasi sebagaimana yang ada sekarang kan kita ingin meminimalisir ya tadi polarisasi hanya kalau tidak A atau B.
Padahal ketika bicara A atau B bukan berarti orang tidak milih A itu pilih B karena dia mau, tapi karena dia nggak senang sama A, kan bisa jadi begitu. Jadi Oke. memang bukan sesuatu yang saklek, tapi akhirnya jadi keburu terpecah gitu di masyarakat kita. Nah, kalau kita ingin meminimalisir itu berarti pilihannya memang diturunkan ambang batasnya gitu. Oke, Ibu Lydia, saya akan kembali soal tadi ya, analisa 45%. Apakah itu kan sama aja sebenarnya atau tidak? Tapi saya mau ke Sherin nanti setelah jeda. Saya mau tanya juga bagaimana penilaian Ketua KPK juga soal presidensial threshold merupakan salah satu faktor pendorong hasrat korupsi yang membabi buta bagi seluruh pejabat politik. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.